Obrolan mengenai lukisan yang enggak nyambung di pikiran Dania membuatnya pusing sendiri, sementara Saga di sampingnya masih terdiam seperti biasanya. Apa pekerjaanmu, Dania? Dania ragu ingin menjawab, tapi saat melirik Saga yang tidak bergeming, jadi dia berpikir boleh menjawab. Saya membuka toko online, menjual pakaian. Apa Saga udah memberikan salah satu marketplace padamu? Bertanya dengan nada terkejut. Apa? Marketplace? Yang mana yang paling populer? Yang paling populer? Maksudnya marketplace XX? Tiba-tiba Dania serasa menciut di antara kedua orang ini. Saga di sampingnya yang masih diam mendengar pembicaraan Helena sama sekali tidak berniat untuk ikut menimpali, walaupun jelas-jelas dia yang sedang dibicarakan. Dania meraba tenggok lehernya sendiri, merinding. Sebenarnya sekaya apa sih dia? Sepertinya Anda salah paham. Saya hanya membuka toko online biasa. Pembicaraan terhenti saat seseorang muncul mendekati mereka. Maaf, aku datang terlambat. Sebuah suara laki-laki. Dia terlihat tampan dalam jas putih yang dia pakai. Noah? Helena memakik senang. Sudah lama ya? Dia memeluk laki-laki itu seperti yang dilakukan pada Saga. Walaupun kali ini secepat kilat dia melepaskan pelukannya. Dania mengernyit melirik Saga yang masih tanpa ekspresi bisa dibaca. Hei, kenapa tidak cemburu? Ayo cemburu. Aku ingin lihat Tuan Saga yang hebat cemburu. Dari mana kamu? Bukankah seharusnya kau datang lebih dulu dariku? Saga bicara, laki-laki yang baru datang itu udah menepuk bahu Saga akrab. Hehe, aku tidak mau mengganggu nostalgia sahabatku kan? Siapa dia? Dania menutup wajahnya dengan tas, menundukkan kepala berharap tidak dikenali. Dia Dania, wanita yang udah menikah dengan Saga. Helena membantu memperkenalkan diri. Kenapa aku harus bertemu dia di sini sih? Apa bisa aku lari saja sekarang? Kenapa laki-laki seakrab ini mengenal Tuan Saga? Lebih-lebih sepertinya mereka akrab. Matahari? Benar, ini kamu kan? Noah mendekat memastikan sambil membungkukkan kepala segala. Benar, hampir aja aku tidak mengenalimu. Turunkan tasmu, kau udah ketahuan. Dania menurunkan tasnya sambil bergumam kesal. Matahari? Apa kalian saling kenal? Saga meletakkan tangannya di bawah Dania, mencengkeramnya kuat, seperti terusik sesuatu miliknya diganggu oleh orang lain. Bagaimana kalian bisa saling mengenal? Dan kenapa Noah memanggilmu matahari? Dengan lengan Dania berdenyut karena Saga mencengkeramnya dengan kuat. Dia meringis sambil memegang tangan Saga. Laki-laki itu menyadari. Dia mengendurkan cengkeramannya tapi tidak merubah posisi tangannya. Senyum jenaka yang muncul kapan saja itu menyeringai. Sepertinya keahliannya membuat orang sedikit kesal karena dia hanya tersenyum. Tidak ada niat menjawab pertanyaan Saga. Noah, apa kalian udah saling mengenal? Mengenal? Helena yang masih merasa bingung. Tidak, iya. Dania dan Noah. Saga melihat Dania yang dengan pandangan menusuk tidak suka. Sial. Bagaimana aku bisa bertemu lagi dengan orang seakrab ini di sini? Aku harus menjawab apa ini? Sepertinya Tuan Saga juga tidak suka. Saga, kami kebetulan bertemu saat dia sedang Tuan Noah, senang berjumpa dengan Anda lagi. Maaf, saya tidak mengenali Anda tadi. Dania menabrak tubuh Noah. Dia menginjak kaki laki-laki itu. Noah menjerit tanpa mengeluarkan suara. Sementara Saga meremas tangan kirinya yang tadi menempel di lengan Dania geram. Apa-apaan dia ini? Memeluk laki-laki lain di depanku? Bagaimana kalau kita bicara sebentar? Dia memegang tangan Noah. Suamiku, saya permisi sebentar. Tanpa mendengar jawaban dari Saga, dia udah berjalan menjauh. Dania menarik tangan Noah di bawah sorot mata tajam Saga. Ternyata Dania hebat juga. Berbeda dari yang aku dengar dari Clarice. Dia bahkan mengenal Noah. Helena mendekat dan melingkarkan tangan di lengan Saga.
Laki-laki itu sekali lagi tidak berusaha menghindar atau menolak. Mereka berjalan beriring karena Helena menarik lengan itu menyisir galeri. Saga, aku merindukanmu. Helena berjalan sambil menyandarkan kepalanya di bahu Saga. Benarkah? Aku sangat merindukanmu. Saga tidak menjawab. Kakinya berhenti melangkah. Dia memandang sebuah lukisan di dinding. Apa kau merasa puas sekarang? Menukarku dengan apa yang kau dapatkan hari ini? Saga, suara Helena terdengar sedih. Kalau hanya seperti ini dari 2 tahun lalu, aku juga bisa memberikannya padamu. Bahkan, bisa lebih baik daripada galeri kecil ini. Aku bisa membuatmu galeri seluas gedung perpustakaan nasional atau museum nasional. Dan aku hanya pelukis yang dikenal sebagai kekasihmu, bukan pelukis dengan karya-karya aku. Saga tergelak. Alasan itu selalu kau pakai. Bahkan hari ini lukisanmu bisa berharga 10 kali lipat juga masih karena aku. Karena aku di belakangmu. Karena kau mantan kekasih yang masih aku sponsori. Sekarang, boleh kan aku menjadi lebih serakah? Saga menoleh pada wanita yang ada di sampingnya. Aku sudah mendapatkan impianku, dan aku ingin kembali kepadamu. Aku ingin mendapatkan cintamu lagi. Cih, wanita itu benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana dia bisa segampang itu menyatakan perasaannya? Apa dia benar-benar tidak tahu malu? Han yang berdiri di samping Saga mendengar semua, melirik tajam pada Helena. Aku sudah menikah. Dan iya, Helena mendekatkan tubuhnya ke samping Saga. Ya, kau berhasil membuat aku sangat marah dan kesal ketika mendengar kabar kamu akan menikah, dan lebih-lebih menikah dengan gadis sepertinya. Kau tahu bagaimana prestasinya aku dan ingin segera kembali ke tanah air. Lihat, kamu bahkan masih memanggilku dengan nama itu. Hanya kamu yang memanggilku begitu. Helena seperti mendapat angin segar. Bahwa Saga masihlah sama seperti dulu, laki-laki yang mencintainya dan akan melakukan apapun untuknya. Ya, kau berhasil. Aku kembali karena kesal dan cemburu. Dan sekarang aku akan merebut cintamu lagi. Baru salah karena 2 tahun ini aku udah berubah. Saga yang hendak melangkah terhenti, tangannya terkepal erat. Apa yang dilihat di depannya sungguh membuatnya kesal. Helena di sampingnya juga melihat. Dia dekat juga ya dengan Noah. Dan ia melepaskan tangannya ketika sudah berada pada jarak aman. Baik dari pendengaran Saga atau yang paling parah dari anjing setia yang bisa mendengar apapun sekretarisan. Jangan panggil saya Matahari. Tadi kan udah dengar nama saya Dania. Kalimatnya tegas. Aku tetap akan memanggilmu Matahari. Ya Tuhan, dia memang benar-benar memiliki senyum jenaka yang cenderung membuat orang kesal. Dania sudah mengepalkan tangan karena geram. Kenapa? Dania bertanya. Karena itu bisa membuat Saga gusar. Senang rasanya bisa membuatnya marah. Alasan yang paling masuk akal bisa dipikirkan Noah. Dia melihat tadi saat Saga mencengkeram lengan gadis di depannya. Dia yang sedang menunjukkan kemarahan secara terbuka menghibur Noah. Tuan, jangan membuat saya susah. Ini bukannya lukisan matahari terbit di danau hijau. Dania dan Noah menghentikan langkah mereka di depan sebuah lukisan indah matahari terbit. Sebuah lukisan sempurna yang menampilkan keindahan matahari terbit. Walaupun tidak tahu tentang lukisan, tapi menurutnya gambar di depannya sangatlah indah. Danau hijau memang sangat indah, gumamnya. Bukannya ini danau hijau? Dania menoleh pada Noah. Benar, ini matahari terbit danau hijau. Tiba-tiba Dania menepuk bahu laki-laki di sampingnya. Beberapa kali, seperti memberi semangat. Tuan, ternyata hubungan percintaan Anda rumit sekali ya. Dania teringat percakapannya dengan laki-laki seakrab yang ia temui di danau hijau saat dia mampir untuk memaki-maki Saga. Pagi itu setelah dia tercegat dan tidak bisa kabur dari laki-laki yang terganggu tidur karena teriakan makiannya. Namaku Noah, siapa namamu?
Maaf, saya tidak mau memperkenalkan diri. Dan ia berusaha mencari celah agar dia bisa kabur dari tempat duduknya. Tapi dia terkunci oleh laki-laki di depannya. Kaki panjangnya udah mencegatnya dan tidak bisa memberinya kesempatan kabur. Aku mengambil foto matahari terbit. Gak nanya? Haha, lucu banget sih. Bagaimana kalau aku memanggilmu matahari? Maaf tuan, saya bukan matahari. Jadi beritahu siapa namamu? Tidak. Ternyata tidak berhasil juga ya. Gumam Noah sambil menatap danau yang tenang. Dia menoleh pada wanita di sampingnya. Dia jadi penasaran, seperti apa suami yang dia maki-maki dengan penuh semangat tadi. Karena wanita yang aku sukai menyukai tempat ini, dia sering melukis matahari terbit di sini. Dan hari itu Noah bercerita banyak hal, bercerita tentang kisah cintanya dengan seorang wanita yang sering menghabiskan waktunya melukis matahari terbit. Tuhan, kenapa Anda bercerita masalah pribadi Anda kepada saya yang baru Anda temui? Dan ia hanya merasa aneh, bagaimana bisa menceritakan hal semacam ini kepada orang asing. Karena kita tidak akan bertemu lagi. Aku hanya ingin cerita aja, sepertinya hubungan percintaanmu dengan suamimu tidak berjalan baik ya. Aku akan mendengarkan kalau kamu mau cerita. Tidak, terima kasih, tegasnya. Lagi-lagi Noah bicara semaunya, karena Dania tidak mau menceritakan dirinya. Kembali di depan lukisan matahari terbit danau hijau, hasil karya pelukis Helena. Dan kenapa kami malah bertemu di situasi yang rumit seperti ini? Bukankah sekarang matahariku udah terlibat dalam hubungan percintaan kami yang rumit ini? Tertawa senang karena mendapat teman seperjuangan. Jangan panggil saya matahariku. Dania tersadar akan kata-kata Noah. Noah menyukai Helena. Helena dan Saga saling menyukai. Dan dia juga ada di antara mereka berdua. Miris, walaupun hatinya tidak terikat pada Saga. Namun tali yang mengikat hubungannya dengan Saga bahkan jauh lebih kuat dari itu. Apa mereka tahu kalau Anda menyukai Helena? Rasa penasaran menggelitik. Bagaimana cinta segitiga bisa tetap berlanjut dalam hubungan pertemanan. Dan ia teringat tadi, Helena bahkan memeluk Noah tanpa canggung. Apakah wanita itu tahu kalau Noah menyukainya? Tahu? Apa? Tahu? Tapi bagaimana dia bisa bersikap sewajar itu? Apa itu tidak memalukan, Tuan? Sepertinya bukan hanya malu, tapi juga pasti makan hati kan? Tepukan lagi di bahu Noah. Anda sungguh-sungguh hidup dengan sangat bekerja keras. Berikan nomor HP-mu. Tiba-tiba langsung mengalihkan pembicaraan. Enggak mau? Dan ia menjawab cepat. Ayolah, kamu bahkan udah menepuk bahuku. Bukankah artinya kita berteman? Noah menyentuh bahunya, tempat tadi dan ia menepuk untuk memberinya semangat. Maaf ya, saya tiap hari juga menepuk bahu driver ojek, tapi tetap aja saya tidak berteman dengan mereka. Noah membalikkan badan tiba-tiba. Saga, mau ku ceritakan? Cubitan di pinggang Noah membuatnya menjerit tanpa suara. Dan ia menoleh pada Saga dan Helena yang memandangnya dari kejauhan. Dia menganggukkan kepalanya sekali, lalu menatap Noah kesal. Tuan Noah, berikan HP Anda. Akhirnya menyerah sudah. Dia tahu menghadapi laki-laki seperti Noah memang jauh lebih baik dengan mengalah. Panggil aku Noah aja. Sambil mengedipkan mata kirinya jenaka. Tidak mau? Noah langsung cemberut. Kalau begitu, aku tetap akan memanggilmu matahariku. Tuan, satu lagi bertambah orang tidak tahu malu. Apa semua orang di kalangan ini memang suka seenaknya aja? Kenapa? Kau takut Saga akan marah? Tuan, bukankah Anda tahu hubungan saya dan Tuan Saga bagaimana? Kalau begitu, aku tetap akan memanggilmu matahari. Noah, puas. Dan ia menyodorkan HP ke dada Noah. Menempel tepat, tangan mereka bersentuhan saat Noah mengambil HP itu. Dan ia langsung menarik tangannya. Sementara dari kejauhan bukan hanya Saga yang mengepalkan tangan. Sekretaris setia di sampingnya bahkan terlihat jauh lebih kesal.